Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saibul, juga Bang Andi. Saya Ibu Dewi Aulia dari Rantau Perapat, Labuan Batu. Begini Bang, saya udah berkali-kali, ada beberapa kali saya coba melaksanakan zikir nafas. Nah, tadi malam waktu saya habis sholat maghrib, saya lakukan DN, yaitu zikir nafas Allah. Pengalaman saya Bang, di waktu saya habis bertawasul, saya itu merasakan ada sesuatu yang saya tidak ketahui apa. Saya lanjutkan dengan berzikir, lalu seperti di dalam tubuh ini Bang, semua bergerak menyebut hu Allah, hu Allah. Jadi saya sampai tersentak-sentak di dada. Saya pun sambil ikutin juga nafas terus hu Allah. Enggak lama kemudian seperti ada yang menarik, seperti usus saya atau dalam tubuh saya ini Bang, ada yang ditarik ke atas gitu Bang. Dia hidup, dan di kuping saya sebelah kiri ini Bang, hu Allah sebelah kiri Bang. Tapi saya nggak ikuti, saya sadar, saya balikkan lagi, saya tarik nafas lagi. Nah, lalu nggak lama saya seperti disandarkan Bang, disuruh bersandar ke belakang, kepala saya suruh ke belakang Bang. Saya sandar, nggak lama Bang, ini hidup, semua masih tetap hidup. Lama-lama saya seperti ada ya tersedak Bang di kerongkongan saya ini tersedak. Ini kepala berat Bang di ujung. Tiba-tiba seperti ada yang lepas. Saya tersentak, terus membuka mata Bang. Habis itu saya sujud, saya nangis sejadi-jadinya Bang. Saya nggak tahu, saya seperti kayak nggak kuat Bang. Saya nangis terus Bang. Saya nggak kuat sekali Bang. Sampai nangis sejadi-jadinya Bang. Assalamualaikum. Itulah Bang yang pengalaman saya dapatkan tadi malam Bang, dengan berzikir nafas. Mohon pencerahan dan petunjuknya dari abang-abang Anda semua, Bang Saibul, Bang Andi. Semoga kita diberi kerahmatan dan kebahagiaan selalu Allah Subhanahu wa taala. Mohon Bang, saya nggak ngerti apa-apa dan saya tidak tahu apa-apa Bang, dan saya belum memahami. Mohon pencerahannya. Dan saya bertawasul kepada nama abang-abang semua, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Bunda Aulia yang telah berbagi pengalamannya, berbagi cerita tentang pengalaman semasa melakukan DN atau zikir nafas sebagai amalan yang mulai dikerjakan oleh Bunda Aulia. Semoga kiranya selalu diberkahi dan dirahmati Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi begini Bunda, ini pengalaman saya, ini pendapat dari saya yang sifatnya pribadi, dan mungkin ada beberapa pendapat-pendapat lain yang bisa nanti didapat. Kenapa di dalam diri itu bergetar? Kenapa kita bisa menangis? Kenapa ada yang berjalan dimulai daripada tulang ekor hingga sampai ke ubun-ubun? Jadi semua itu adalah proses. Yang pertama mungkin proses pembersihan. Yang kedua adalah proses perjalanan daripada jiwa kita untuk melepaskan daripada jasad menuju kepada alam jiwa. Yang ketiga mungkin bisa jadi karena disebut karena nama Allah, itu semua apa yang ada di dalam diri kita semuanya bereaksi, bertasbih, berzikir. Begitulah yang di dalam surat Al-Quran itu Allah berfirman,
Orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya, bergetarlah kulitnya. Jadi disitulah dimana alam semesta dan segala isinya bertasbih kepada Allah. Di dalam diri kita ini ada alam diri. Di alam semesta ini ada makhluk Allah. Jadi ketika mereka senantiasa berzikir, mereka senantiasa bertasbih, ketika kita menyebutkan Allah, Allah pun menyambut Allah, ya kan? Jadi fazkurni azkurkum, kau sebut namaku, ku sebut namamu. Jadi kita sebut-sebutan. Nah, di situ siapapun yang mendengar Allah berkata, maka bergetarlah. Ketika kita menangis, itu jiwa kita yang takut akan Allah. Ingat kisah daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika meminta Allah mewujudkan, mentajalikan wujudnya, dan Allah mencoba melalui gunung atau bukit Tursina, kalau saya tidak salah, maka gunung itu pecah. Nah, sebegitu dahsyatnya, bagaimana kita yang tidak punya apa-apa, kita takut, jiwa kita tuh takut. Bisa jadi takut akan dosa-dosa kita, bisa jadi jiwa-jiwa yang menyesali keadaannya, yang selama ini lalai, selama ini mungkar, selama ini bermaksiat. Itu kan disebutkan juga di dalam Al-Quran, jiwa-jiwa yang menyesali dirinya. Jadi daya dorongan dari bawah, dari tulang belakang hingga sampai ke ubun-ubun, itu adalah proses perjalanan. Bagaimana kita pun juga nanti akan kembali kepada Allah, sakaratul maut, seperti itu perjalanannya kira-kira. Itu semua adalah pelajaran-pelajaran di mana kita yang khusyuk, kita memperhatikan. Jadi tarikan jiwa itu bisa jadi disujudkan, bisa jadi dihempaskan ke belakang, miring kiri dan miring ke kanan. Jadi Bunda tidak usah takut, itu ikutin saja, rasakan saja. Kan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya. Kita pasrah. Bagaimana pasrah? Biarkan saja apa yang terjadi. Pasrah, serahkan semua kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Kita serahkan kembali semua itu kepada urusan Allah. Wa fu'awidu amri Allah, aku kembalikan lagi kepadamu ya Allah. Itulah sebenarnya pasrah. Tiada lagi kehendak kita, tiada lagi nafsu kita. Kita menerima karena memang kita ini tiada punya apa-apa. Jadi dilanjutkan saja DN-nya, perhatikan saja, saksikan saja apapun yang terjadi. Kalau kita masih bisa di dalam hati kita berzikir, sebut. Kalau sudah tidak bisa menyebut, sudah ada yang berzikir di dalam diri kita, maka perhatikan. Dengarkan saja, saksikan saja, lihat saja. Kan begitu. Sampai di mana Allah memperjalankan. Nah, disinilah hikmah-hikmah yang terkandung di dalam zikir nafas itu. Jadi coba dilatih terus, jangan takut. Hidup dan mati sudah ada ketentuan. Kalaupun kita mati dalam keadaan zikir, itu adalah husnul khotimah, insya Allah. Kita mati dalam menyebut nama Allah. Banyak orang yang mati tidak bisa menyebutkan nama Allah. Jadi kalau kita dimatikan dalam zikir nafas ini, alhamdulillah, itu yang kita cari. Ketika kita mati, nafas kita terlepas, kita menyebutkan nama Allah. Jadi begitu ya Bunda, jangan takut, tetap istiqomah. Apapun keadaannya, apapun kendalanya, silahkan bertanya di grup, silahkan bertanya kepada siapa saja yang Bunda anggap bisa memecahkan masalah ini. Billahi taufiq.